Hey, ini adalah Dyson V12 Detect Slim, sebuah vacuum cleaner yang harganya overpriced katanya. 12-13 juta gitu, wow. Tapi tunggu dulu, kalian boleh bilang overpriced kalau kalian cuma dengar harganya aja tanpa tahu kenapanya, tanpa lihat produknya. Nih, gue jelasin dulu, baru nilai sesudahnya. Pertama-tama, harus lihat dulu right out of the box-nya nih ada apa aja. Ini udah gue jembrengin semuanya nih ya. Di sini ada apa aja. Isinya banyak karena nggak cuma satu batang vacuum cleaner terus udahan. Nggak. Tujuan dari banyak isinya ini adalah sistemnya yang modular yang bertujuan ya biar kita bisa bersihin dalam kondisi yang berbeda. Coba ya kita lihat satu-satu. Ini adalah fluffy cleaner head. Jadi kayak ukurannya sekitar 25 cm, pakai soft nylon dan anti-static carbon fiber. Cocok untuk dipakai di solid surface yang keras seperti parket, tile, atau marmer gitu segala macam. Ada fitur yang namanya laser light-nya. Di sini nanti ada lampunya yang bisa lo matiin, nyalain. Penting banget karena nanti aku jelasin ya. Yang kedua, ini ada hair screw tool. Jadi bentuknya lebih kecil dari yang tadi. Ini khusus untuk ngambil rambut-rambut yang panjang atau yang punya pet, rambut-rambut petnya yang berantakan. Space-nya karena dia lebih besar bolongannya dan dia anti-tangled, jadi nggak akan nyangkut. Yang ketiga, direct drive cleaner head. Nah, yang sama besarnya yang tadi sekitar 25 cm ini cocok buat karpet. Bisa buat lantai yang keras juga, tapi lebih bagus buat karpet karena dia lebih besar juga rongganya dan dia suctioning untuk barang debu-debu yang lebih kenceng gitu. Karena biasanya karpet kan lebih dalam. Terus ada juga ini yang one-nya jelas untuk memperpanjang biar kita nggak harus bungkuk kali ya, udah jelas. Ada light pipe. Light pipe ini untuk mencapai tempat-tempat yang sempit yang nggak disampai yang lainnya, udah jelas. Dan ini bagusnya ada dua LED lights-nya biar kelihatan lebih jelas lagi. Ada combination tool, yaitu bisa pakai brush, tinggal dimajuin, pendekin seperti ini. Dia akan nyedot dengan brush atau tidak. Lalu ada soft dusting brush, pilihannya untuk daerah-daerah kecil. Nih ya, dan ada dirt brush, pilihannya untuk fokus ke suatu daerah juga. Ya, sedikit lebih besar daripada yang softing brush tadi. Ini yang mungkin di sofa, mungkin di tempat duduk, atau di meja yang mungkin ada, pokoknya tempat-tempat yang lebih kecil. Terus yang belum gue bahas tadi juga ada storage clip. Ini untuk ditaruh di wand-nya. Untuk nanti ditaruh yang lain lagi biar kita nggak repot-repot bawa tambahannya. Dan mungkin yang terakhir adanya low reach adapter. Ini untuk mendapatkan daerah-daerah yang agak susah dijangkau di atas lemari misalnya, atau di bawah laci atau gimana yang susah-susah, jadi dia menambahkan siku lagi. Nah, sekarang kita ngomong mesinnya. Ini adalah Dyson V12, ini ringan banget, dia kecil tapi tenaganya ngeri banget asli. Hyperdymium yang bisa ngasih tenaga sampai 150 airwatts, bisa sampai 125.000 RPM kira-kira. Ada 11 root cyclones ini bisa ngasih kekuatan sampai 100.000 G ya. Ini juga penting, bagian filternya yang ini bisa nyedot sekitar sampai 0,3 mikron. Oke. Nah, filternya di sini dan di bagian sini adalah piezo sensornya yang bisa ngukur dan ngitung jumlah dustnya. Ngitung jumlah dustnya pasti banyak. Terus di sebelah sini jelas ini adalah tangki kotorannya. Ngosonginnya gampang, tinggal dibuka gini. Wah, debunya keluar semua. Tapi kalau misalnya mau bersihin, ditarik gini lagi. Nah, ininya aja bisa dibersihin, ininya jangan. Nah, terus di bagian atasnya sini ada power button, bukan lagi trigger button. Jadi kalau lo gunainnya tinggal nyalain sekali dan langsung pakai aja gitu. Oh ya, satu lagi di sebelah sininya adalah monitornya. Monitor ini bisa untuk ngubah kecepatan atau kekuatan suction. Terus kita bisa tahu segala macam data-data seperti jumlah debunya dan juga baterainya, dan beberapa settingan juga bisa di sini. Sebelum kita coba, ada beberapa yang harus diperhatikan. Yang pertama, ini bukan mainan, artinya jauhkan dari anak-anak di bawah umur yang mungkin masih susah untuk diajak kasih tahu bahwa ini adalah apa. Seperti yang berbahaya selain barangnya itu sendiri jatuh atau rusak, tapi juga ada jari kesedot atau No, we don't want that. So, jauhkan dari anak-anak. Yang kedua, jangan sampai di daerah-daerah tertentu mesinnya terutama ini terkena air. Dan ini bukan vakum yang bisa ngepel. Beberapa vakum lain mungkin bisa ngepel. Ini bukan. Jangan dicoba untuk itu. This is purely for vacuum cleaning. Suctions. Oke? Nah, sekarang yuk kita demo. Oke, studio gue agak sempit mungkin ya, tapi you get the point dengan cukup ruangan untuk kita coba. Ini adalah mesinnya sendiri, V12. Tadi yang belum gue jelasin adalah ini sebenarnya baterai bagian bawahnya. Yang kalau lo beli lagi, lo tuh bisa langsung pakai lagi. Misalnya baterai habis, langsung pakai lagi di sini. Dan ada poin lagi nanti bagian charging point-nya gue jelasin.
Tapi ini baterainya ada, kita pasang. Dan kita biasanya kalau vakum lantai pakai yang wand-nya dulu ini. Gampang banget ya, buka pasangnya sangat soft banget, nggak ada masalah. Terus kita biasanya kalau hard floor seperti parket, kita pakai yang ini. Yang perlu diperhatiin pertama sekarang adalah perhatikan beratnya itu berubah. Kalau kantongnya atau mesinnya di bawah itu agak lebih susah gerakinnya. Sedangkan ini gampang banget. Nah, yang perlu kita perhatikan juga, suaranya ada 3 macam yang berbeda, yaitu mode auto, mode eco, sama mode strong lah. Ini auto atau mediumnya sekitar 70-an desibel. Kalau kita ganti di sini, kita akan ganti dengan ini eco sekitar 50-an something desibel. Sedangkan kita ke boost ini sekitar 80-an desibel. Tapi ini masih tergolong cukup friendly ya sebenarnya ya. Di bawah 100 desibel semuanya. Nah, kedua yang perlu diperhatikan adalah lampunya di bawah. Dia menggunakan laser detection. Jadi kalau kita gelapin dikit, kelihatan bahwa di situ ada debu-debunya. Nah, debu-debunya ini bisa kita ambil. Kalau kita balik lagi, dia nggak ada kan? So it's really makes it easier. Kita kelihatan tuh di bawah situ tuh, mungkin lebih gelap. Terlihat debunya, kita ambil. Mundur lagi, udah nggak ada. Jadi kita kelihatan bagian mana yang sebenarnya belum kena, belum ke vakum. Nah, ini enak banget geraknya. Dia fleksibel banget dan ringan. Ini baru suction yang menggunakan auto ya, jadi medium yang dia pakai. Kalau kita kencengin lagi juga bisa. Oke, itu kalau misalnya kita menggunakan yang utamanya, yang paling sering digunakan akan yang seperti ini kalau kita vakum ke hard floors-nya. Tapi kalau kita ke karpet, nanti kita coba di tempat yang karpet. Tapi sebelumnya, gue mau tunjukin yang mungkin seperti ini. Kita ada beberapa daerah di atas. Nah, lihat, di sini ada lampu LED-nya untuk misalnya kita mau mencoba daerah-daerah atas sini. Kalau ada sarang laba-laba, mungkin akan ketangkep. Daerah sini itu juga bisa. Oke. Yang perlu diketahui juga yang berguna adalah ini, storage holder. Dia bisa taruh satu sini, dan kalau sering ternyata kita mau di bawah, misalnya ada sofa, di tempat ini nggak ada sofa, kita biasanya pakai sofa pakai yang ini, atau bisa pakai yang ini. Nah, ini mau kita bawa juga biar nggak bolak-balik, bisa ditaruh di situ. Satu lagi mungkin untuk daerah-daerah yang tidak sampai, kita pakai ini. Taruh lebih jauh ya. Oke, jadi kayak bisa dibawa aja sambil lo vakum. Terus yang sebenarnya menarik ini juga adalah yang anti-tangled. Dia tuh berguna untuk nyedot rambut sebenarnya atau hair pad. Lalu ada beberapa lagi. Nah, satu hal yang mau gue tunjukin dalam pembelian di boxnya, kalau misalnya tadi gue belum kasih lihat karena udah dipasang, yaitu ini adalah untuk wall hangernya dengan charger yang udah gue masukin. Chargernya biasa, dia akan ngecharge kira-kira 3,5 jam sampai 4 jam untuk fullnya. Jadi kalau ada wall charger yang dipasang dengan dibor pakai visor segala macam, dia sesederhana kayak gini udah ngecharge. Dan dia ada storage buat naruh misalnya 2 ekstra yang paling sering kita pakai. Yap. Udah selesai, kita tunggu 3,5 jam baru bisa pakai lagi. Atau kalian kalau punya baterai tambahan, ini sebenarnya nggak harus dipakai, bisa ngecharge langsung dengan kabelnya saja. Jadi tergantung mau estetik gampang seperti ini, atau mau ya udah malas bolong-bolongin tembok, itu juga bisa di charge aja pakai kabelnya. Oke, ini gue udah pakai yang buat karpet. Dia ruangannya lebih besar seperti lo lihat. Karena karpet lebih dalam juga bisa jadi. Jadi kadang-kadang kita butuh tergantung tebalnya karpet untuk suction yang lebih kuat. Oke, sekarang kita mau ngosongin ya. Jadi kalau mau ngosongin gampang banget. Tinggal lo dorong aja bagian ininya.
Upsi, keluar semua. Ya, kalau misalnya masih ada yang nyangkut dan mau dibersihkan, perlu diperhatikan yang dibersihkan cuman ininya aja. Ini kita pencet satunya ini. Nah, ini bisa dibersihkan sendiri, tapi ini jangan. Oke? Ini mesinnya, ini tempatnya aja, binnya. Terus kalau kita mau masukin lagi gampang. Oke, nah udah lihat demonya, dan kalau explanation tadi belum cukup juga untuk justify kenapa harganya lumayan mahal, kalian harus tahu dulu untuk mendapatkan kualitas seperti ini itu juga usahanya nggak main-main. Dyson bukan hanya merek, tapi ada juga nama foundernya sendiri adalah James Dyson yang merangkap Chief Engineering Officer. James Dyson yang berumur 74 tahun ini mempunyai cerita yang cukup menarik. Iya, beliau memang salah satu orang terkaya di dunia. Yang mungkin orang pikir, ya lo ciptain harga vakum segitu ya jelas lah ya tajir ya. Ada benernya, tapi ada justifikasinya juga kenapa harganya bisa segitu. Sejarah vacuum Dyson tuh memang panjang sebenarnya. Mulai dari vakum yang inget kan zaman dulu yang kantongnya itu gede banget dan ada di bawah. Nah sekarang udah jauh banget, jadi sekecil ini, jadi seringan ini Dyson banget dah. Jadi gini nih, cerita menariknya adalah dia mencoba prototipe sebanyak lebih dari 5.100 kali untuk mendapatkan akhirnya dari yang ada kantongnya, nggak ada kantongnya dengan menggunakan teknologi dual cyclone. Ini udah sampai 11 tadi, itu dual cyclone di awalnya. Lalu dia juga mengubah dengan memindahkannya pusat beratnya dari yang bagian bawahnya ke bagian tangannya. Semakin dekat ke tangan, semakin ringan karena semakin dekat ke poros untuk angkatnya gitu. Lanjut lagi. Penemuan inovatifnya di 2009 adalah bladeless fan, yaitu sistem air multiplier. Itu loh, fan yang nggak ada kipasnya, bolong tengahnya. Itu ikonik banget kan? Karena bukan cuma main desain, tapi emang teknologinya gila sih. Tapi ini nanti kita bahas karena gue punya air purifiernya untuk kita review juga. Alright? Desainnya Dyson juga nggak main-main. Sering menang awards. Dan itu yang juga berperan menempatkan kelas Dyson, ya kelasnya udah sendiri sih. Udah pisah banget di atas yang lain. Salah satu faktornya adalah James Dyson ini bukan cuma engineer, tapi juga sekolah 1 tahun di sekolah art, terus belajar interior and furniture design. Jadi bukan cuma geeknya yang tahu teknisnya, tapi juga senimannya yang tahu artnya. So, he knows what works and what looks good. A complete package. It's a long story with this one. James Dyson is a character. Salah satu yang gue pengen banget ajak ngobrol di 30 Days of Lunch di podcast gue. Ngarep. Ya tapi siapa tahu kan ya. So yes, bisa jadi ini mahal buat kebanyakan orang. Tapi kalau kita pikir-pikir lagi, kebutuhan vacuum cleaner meningkat. Yang wireless, yang handheld, bahkan yang robot. Kita tahu robot lebih otomatis, tapi kadang nggak menjangkau daerah-daerah penting. Tapi intinya, the market is growing. Di Indonesia sendiri, semakin banyak yang tinggal di apartemen. Nggak ada mbaknya atau nggak ada ART-nya. Perlu untuk bebersih rumah sendiri, apalagi sejak pandemi ini. Belum lagi kalau kita tinggal di negara tropis yang otomatis debunya lebih banyak. Belum lagi beberapa dari kita ada yang alergi debu, apalagi kalau anak kita alergi debu. Ini jadi hal serius. Vacuum cleaner jadi penting. Untuk beli dengan harga sendiri, tanya dulu, apa penting untuk dapetin setiap debu yang ada? Apa penting kenyamanannya, ngelakuinnya sendiri, bebersih sendiri? Does cleaning even gives you pleasure? Buat beberapa orang, iya. If yes, then go for it. It's an investment, I'm sure. Apakah ini mahal? Mungkin iya. Tapi apakah overpriced? I beg to differ. Alright, semoga review ini membantu. Sampai ketemu di video berikutnya. Bye now. Be nice.